kasih. Oto dan Iya, Pintu sendiri ini gimana nih Kak? iya. Rasanya nih? Jadi sebenarnya ini tahun ketiga ada namanya program di tepi sejarah namanya. Nah kali ini tuh kita kasih label Festival Monoloh gitu. Jadi dengan judul yang berbeda-beda selama 2 minggu ini. Jadi ada tokoh-tokoh yang ada di tepian sejarah tapi mereka punya andil untuk bangsa ini. Kan banyak yang dicatat sejarah adalah orang-orang yang banyak dikenal gitu. Ini memang ada tokoh Oto Iskandar-Dinata, orang tahu ada jalannya Otista, tapi kadang nggak tahu kehidupannya seperti apa, bahkan dia hilang ketika awalnya Republik berdiri. Nah juga menarik ketika diceritakan perspektif oleh istrinya yang tadi dimainkan oleh Teh Maudy Kusnaidi dan sutradaranya Teh Nia Dinata. Terus nanti ada judul-judul lain lagi juga tentang Rohana Kudus, bagaimana tokoh perempuan dari Minang dengan intelektualnya dan dia bisa membuat sebuah media gitu ya di zaman itu, dimainkan oleh Widi Mulia. Ada juga Francisca, seorang tokoh pergerakan perempuan, dimainkan Marsha Timothy. Ada juga Tan Chen Bok, diperankan oleh Bagus, aktor teater, dan juga ada Tirto Adi Suryo diperankan oleh Ari. Jadi ini selama 2 minggu ini tuh kita kayak festival keaktoran juga. Jadi aktor film, televisi dengan aktor teater kita bersatu sehingga keaktoran kita tuh apa ya, skillnya juga upgrade dan kita juga mendapatkan ruang-ruang sudut pandang lain dalam dunia keaktoran, tidak hanya di layar saja gitu. Sebetulnya 1 tahun persiapannya, dari naskah, dari kita riset dan lain sebagainya, tapi intensitas itu di dalam 4 bulan 3 bulan ini gitu. Tapi kalau dari nolnya ya setahunan gitu. Kendalanya seperti apa sih Eh, Kak? Sama bikin bisa ini? Kendalanya adalah ya bagaimana menghadirkan sebuah gagasan besar menjadi kenyataan gitu. Kalau di awang-awang kan kayaknya indah, tapi pas kenyataan, dan ini nggak bisa sendiri, kita kerjasama sama Kemendikbud Ristek ya, dan ini akan tayang di Indonesiana TV seperti tahun-tahun lalu tuh waktu pas kita masanya COVID itu untuk jadi pembelajaran sekolah, lalu ada lomba resensinya. Nanti juga begitu. Nah, baru tahun ini pertama dibuka juga untuk umum. Biasanya tuh cuman buat perekaman aja gitu. Kendalanya ya apa ya, bukan hanya memotivasi tapi apa, biar keinginan ini tuh staminanya panjang karena latihannya panjang kan. Kayak tadi Teh Maudy hampir 1 jam monolog sendirian menghafalkan naskah teks yang lumayan cukup rumit. Jadi ya untung tim kerjanya juga cukup banyak gitu. Jadi emang udah dalam 11 tahun ini saya aktif memproduseri panggung pertunjukan ya. Udah ada 68 pertunjukan yang kebanyakan dialihwahanakan dari karya sastra ke dalam panggung. Dan juga semua biasanya memang dekat dengan literasi gitu ya, biar kadang orang membaca buku sastra panjang atau kisah-kisah sejarah ini terasa berjarak, tetapi dengan panggung sebuah alternatif baru untuk kita dekat dengan literasi itu sendiri, karena saya senang sekali sastra Indonesia, senang sejarah gitu. Jadi memang dulu zaman saya sering main sinetron ya, sekitar 13 tahun lalu, kalau lagi nunggu tempat syuting itu tuh banyak baca buku dan menghayalkan suatu saat saya ingin memanggungkan dalam buku-buku tersebut gitu. Karena kalau bikin filmnya, bikin sinetronnya agak lumayan cukup rumit, biayanya lumayan cukup besar dan harus mengembalikan kepada investor. Kalau ini kan bentuknya adalah bakti ya, dan kita bekerja sama dengan banyak sekali CSR atau yayasan yang memang peduli kepada literasi dan juga building karakter buat Indonesia. Gimana nih ceritanya? Itu sebetulnya kan kayak kisahnya yang pentas terakhir itu juga, walaupun kisah tentang Arya, si Manis Jembatan Ancol, tapi itu kan menceritakan juga tentang bagaimana sejarah peradaban Batavia di zaman itu, sehingga melahirkan legenda-legenda. Pasti semua tuh berkaitan dengan sejarah sih gitu. Oh, temanya aja yang kayaknya berbeda, tapi sebenarnya sama. Oh iya, kemarin yang sama Ariel ya, itu sebenarnya kita hanya memprovokasi. Saya ajak Ariel sama-sama belajar tari jaipong, ingin memahkotai seniman-seniman Sunda yang ada di Sukabumi, dan pengennya nanti mungkin keliling di daerah-daerah lain untuk kita mengapresiasi seni budaya tradisi yang ada di kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kemudian untuk yang